Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak dan ibu, saudara dan saudari, adik-adik, jamaah kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Tentunya yang paling berharga yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir, tulisan Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita mengacu kepada kitab tersebut secara utama, adapun ada tambahan-tambahan dari referensi yang lain. Dan kitab tersebut merupakan rangkuman dari beberapa kitab tafsir. Ya. Bapak dan ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan yaitu pada kesempatan kali ini tafsir surat Al-Insyiqaq. Tafsir surat Al-Insyiqaq yang artinya adalah insyiqaq, apa? Terbelah, ya. Syaqqa, ya. Insyiqaq, terbelah. Insyaqqa yansyaqqu insyiqaq, yaitu terbelah. Kita akan bacakan dulu surat Al-Insyiqaqnya. Diawali dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih fa amma man utiya kitabahu biyaminih فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Masya Allah, sudah hafal semua sepertinya ini, tidak pegang ya. Tidak pegang ya, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah hafal semua ya. Masya Allah. Ya, silakan bisa dihafal sendiri, nanti barangkali membentuk kelompok-kelompok setoran gitu ya di masjid ini, barangkali nanti waktu yang lain barangkali ya, insya Allah biar ada tambahan hafalan ya. Ya seperti itu. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan di awal surat ini, yaitu kita bagi menjadi beberapa bagian pembahasan surat Al-Insyiqaq ini ya. Insyaallah kita akan sampaikan insyaallah sekitar sampai ayat 6 insyaallah ya. Mudah-mudahan cukup ya, mudah-mudahan cukup ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab tafsir ini mengatakan, kitab Aisarut Tafasir mengatakan suratul Insyiqaq, surat Al-Insyiqaq, yang artinya adalah terbelah. Makiyatun ini tergolong surat makiyah. Surat makiyah adalah surat-surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, dan umumnya itu di Mekah. Makiyah itu berasal dari kata Mekah. Wa ayatuha khamsun wa ishruna ayat. Ayatnya itu berjumlah 25 ayat. Kalau membaca kitab tafsir ini itu rasanya seperti sedang membaca kitab tafsir Jalalain, Al-Jalalain. Karena di antara rujukan kitab tafsir ini kitab tafsir Al-Jalalain. Ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa surat Al-Insyiqaq disebut dengan Al-Insyiqaq? Dinamai Al-Insyiqaq, mengapa? Mengapa? Alasannya karena disebutkan kata insyiqaq di ayat yang pertama. Ya. Ayat pertama kita bacakan bagaimana bunyinya? Idzas samaa'u syaqqat. Syaqqat. Idzas samaa'u syaqqat. Insyaqqat. Ya. Insyaqqa yansyaqqu. Insyiqaq. Nah, nanti suatu ketika barangkali belajar tasrifan ya, itu apa? Sorof ya, sorof atau nahwu gitu, nanti sorof itu ada tasrifan ya. Insyaqqa yansyaqqu insyiqaqan ya. Artinya terbelah. Karena surat ini dibuka dengan kata insyaqqat. Yaitu terbelahnya langit. Dan terbelahnya langit merupakan satu di antara kejadian hari kiamat. Di antara kengerian hari kiamat itu langit terbelah. Langit terbelah ya. Masya Allah, sebagaimana pernah saya sampaikan, di antara kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita tidak bisa menemukan keganjilan atau cacat pada ciptaan Allah. Salah satunya adalah langit. Kalau tidak percaya ya silakan ya, kita buktikan dengan ayat ini. Disebutkan di dalam surat Al-Mulk, yaitu Tabarakalladzi, ayat 3 hingga ayat 4. Silakan nanti bisa dilihat surat Al-Mulk ayat 3 dan ayat 4. Disebutkan Allah berfirman, Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala
yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tibaqon, berlapis-lapis. Dan lapisannya ini tidak saling berdempetan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak mungkin engkau lihat, jumpai pada penciptaan Allah yang Maha Pengasih min tafawut, ada ketidakseimbangan atau ada kekurangan. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah, ulangilah pandanganmu. Apakah engkau melihat ada retak di sana? Gitu. Apakah ada retak di langit tersebut? Lihat, kita disuruh lihat, memperhatikan langit. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kemudian ulangi lagi pandanganmu ke langit berkali-kali. Dicermati apakah ada retaknya langit tersebut. Hingga akhirnya pandanganmu akan kembali kepada dirimu hingga kamu merasakan capek sendiri. Saking apa? Putus asa, tidak bisa menjumpai keretakan di dalam langit, dan demikian juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan ketika terjadi retak, ini sebuah tanda di antara tanda-tanda hari kiamat, karena terjadinya pada hari kiamat. Dan ini di antara kengerian hari kiamat atau gonjang-ganjing atau huru-hara yang terjadi pada hari kiamat adalah langit terbelah. Dan di antara maksud dari surat Al-Insyiqaq ini adalah pensifatan berkaitan dengan akhirat. Ya, terjadinya hari kiamat, demikian juga hal-hal yang setelahnya. Dan isyarat akan adanya perubahan, fenomena perubahan alam. Pada hari kiamat terjadi fenomena perubahan alam. Ketika terjadi kiamat, itu terjadi fenomena perubahan alam. Alam itu berubah. Sudah tidak sebagaimana biasanya. Sudah tidak sebagaimana biasanya alam itu. Sudah berubah. Ada terjadi perubahan. Di antaranya apa? Langit terbelah. Dan di dalam surat Al-Insyiqaq juga disebutkan penjelasan perbedaan keadaan makhluk atau keadaan manusia ketika itu. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka itu mengambil catatan amalannya dengan tangan kanan. Mengambil dengan catatan amalannya dengan tangan kanan. Dan juga orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, yang dihinakan, mereka mengambil catatan amalannya dengan tangan kiri dan atau juga dari belakang punggung mereka. Mengapa kok disebutkan mengambil dari belakang itu? Kenapa? Karena dia tidak mau melihat. Ya, ibaratnya itu lagi pembagian rapot. Abang kabeh bebah weruh bapak kok bebah weruh lah. Seperti itu kan ya. Orang nggak mau lihat rapotnya kamu lah. Sudah dibiayai kok malah merah kabeh. Bebah weruh ya. Alhamdulillah cuma masih belum mau lihat cuma rapotnya. Tidak sampai bapak nggak mau lihat kamu lagi. Gitu ya. Seperti itu ya. Ini catatannya ya, tidak mau melihat catatannya. Subhanallah. Ini tentang kejadian pada hari kiamat itu ada kondisi manusia itu seperti itu. Di dalam surat Al-Insyiqaq juga disebutkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin yang menyembah berhala karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan begitu jelas. Argumentasinya begitu jelas dan kuat, tetapi mereka tidak mau beriman. Ya. Dan mereka diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang pedih. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai surat Al-Insyiqaq ada sebuah atau beberapa hadis berkaitan dengan keterangan surat Al-Insyiqaq secara umum. Disebutkan
dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya sahabat Abu Hurairah membacakan surat Al-Insyiqaq, idzas sama'un syaqqat, lalu dia sujud. Maksud sujud di sini apa? Sujud apa? Sujud tilawah. Nanti di ayat ke-21. Kapan kita sujud tilawah? Disunahkan ketika menjumpai ayat-ayat sajdah, yang kalau di mushaf itu ada lambang atau tanda seperti kubah masjid. Nah ini seperti itu. Berapa pertemuan atau di pembahasan sebelumnya itu ada surat Al-Alaq ya, di akhir surat Al-Alaq. Sedangkan surat Al-Insyiqaq ini ada juga, yaitu ayat 21 ya. Insyaallah kita akan ketemu pada pembahasannya. Beliau membaca surat ini, lalu beliau sujud. Ketika beliau sudah selesai, berarti beliau menjadi imam. Sahabat Abu Hurairah menjadi imam, kemudian setelah selesai salam maka menghadap jamaah. Setelah itu beliau mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah sujud pada surat ini, menunjukkan perbuatannya sahabat Abu Hurairah bukan kemauannya sendiri, tetapi beliau hanya mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Disebutkan juga dalam riwayatnya lain, sahabat Abu Hurairah mengimami sholat atamah. Sholat atamah itu apa? Sholat isya yang diakhirkan. Sholat isya yang diakhirkan, yang kurang lebih jam 9-an. Apa boleh? Ya boleh. Ya. Bahkan para sahabat itu sudah ada yang ketiduran. Kemudian Rasulullah pernah itu ke masjid, kemudian sekarang saatnya. Jadi sholat isya yang paling utama justru ketika itu. Ya. Tapi ini jarang dikenal ya di kalangan masyarakat. Tapi ada sholat atamah, yaitu tidak lain adalah sholat isya sebenarnya. Sholat isya cuma agak diakhirkan. Beliau mengimami, dan ketika membaca surat Al-Insyiqaq, idzas sama'un syaqqat, beliau sujud. Ya. Maka yaitu sahabat Abu Rafi, atau mungkin ini tabi'in, Abu Rafi bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, atau beliau ditanya, mengapa Anda melakukan demikian? Mengapa Anda melakukan demikian? Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, aku pernah sujud di belakang Abul Qasim. Aku pernah sujud di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abul Qasim itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjud biha hatta alqah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, tentu aku tidak akan sujud. Jadi ketika kata sahabat Abu Hurairah, ketika Rasulullah tidak sujud, maka aku juga tidak sujud. Jadi sujudnya Abu Hurairah berdasarkan pernah mengalami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian apa bacaan sujud tilawah bagaimana? Sebenarnya nanti di ayat 21 ya. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sangat dianjurkan mengucapkan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, ya, khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kurang lebih seperti lafadznya. Atau juga bisa dengan bacaan seperti sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, 3 kali atau lebih. Nah, ini juga bisa, ya. Jadi tidak mengapa, ya, disebutkan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang pertama, ya. Masuk ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idzas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah. Yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, annahu idzan syaqqatis sama'u, bahwasanya apabila langit itu telah terbelah.
Allah mengabarkan apabila langit itu telah terbelah, maksudnya adalah insyaqqat adalah tasa'adat, yaitu retak, terbelah, terpecah, tafattarat, terbelah, wadzabat, meleleh, mencair. Ya. Seperti mencairnya minyak. Ya, seperti mencairnya minyak. Nah, ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Nanti bisa dilihat surat Al-Mursalat ayat 9. Surat Al-Mursalat ayat 9 yang berbunyi wa idzas samaa'u furijat wa idzas samaa'u furijat wa idzas samaa'u furijat, dan apabila langit telah dibelah. Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat 37 hingga 39. 37 hingga 39. Yang berbunyi fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa yauma idzil la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti bunga mawar, seperti kilapan minyak, terbelah itu seperti kilapan minyak. Barangkali ada yang pernah tahu sendiri visualisasi nyatanya, pernah tergambar seperti itu. Ya, ini sebutkan diumpamakan seperti kilapan minyak. Ya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Ya. Sudah tidak ditanya tentang dosanya. Karena apa? Sudah mempertanggungjawabkan apa yang akan atau telah mereka perbuat. Ini di ayat yang pertama. Ya. Kemudian ayat yang kedua disebutkan wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ini masih berbicara tentang langit, ya, Bapak Ibu. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Jadi, mengapa langit itu terbelah? Karena bentuk dari kepatuhan langit dan ketundukan langit kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah semestinya langit itu patuh. Coba Bapak Ibu, kalau langit itu tidak patuh sekarang bagaimana? Ini terbelahnya juga karena kepatuhan kepada Allah. Sekarang tidak terbelah juga karena bentuk kepatuhan kepada Allah. Coba kalau langit itu semaunya sendiri, ngeri sekali kan? Ya, itu. Gunung semaunya sendiri. Apa makhluk-makhluk Allah yang lain semaunya sendiri. Nah, ini semua adalah bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan sudah selayaknya mereka itu patuh. Wasami'at, adzinat itu adalah sami'at. Sami'at itu mendengar. Mendengar li amri rabbiha. Mendengar perintah Allah, perintah Rabbnya yang menciptakannya, dan patuh kepada perintah Allah tersebut. Wastajabat, dan menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Fakanat kama amaroha Allahu antakuna munsyaqqah mufattarah hatta takuna kalmuhl. Sehingga sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langit tersebut hingga terbelah, terpecah, sehingga seperti leburan perak. Barangkali ada yang pernah bekerja di tembaga seperti itu, di lebur seperti itu. Jadi pecahnya itu seperti itu, ya. Wala alam ya, seperti itu ya. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan atau di pabrik pembuatan seperti mungkin akan melihat langsung visualisasi yang gambaran kurang lebih kayak gitu. Ya. Nah, Masya Allah. Kita mendengar halilintar saja atau petir saja takut ya, keras sekali ya. Ada angin itu aja sudah ketakutan ya. Apalagi kondisinya seperti ini, langitnya pecah, Masya Allah. Langitnya pecah. Kemudian disebutkan ayat yang ketiga, wa idal ardu muddat, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi diratakan, wa idal ardu muddat, dan apabila bumi
diratakan. Ya. Kita ulangi dari ayat yang kedua, ya. Jadi langit itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang sudah semestinya langit itu patuh. Sebagaimana disebutkan di surat yang lain, yaitu surat Fussilat ayat 11. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsummastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karhan qalata ataina ta'i'in." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi, Allah menuju langit, dan ketika itu langit itu masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi. Ya. Allah berfirman kepada langit dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Ya. Patuh atau terpaksa tetap datang. Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Menunjukkan apa? Langit, bumi, semuanya itu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau bumi ini tidak patuh, bagaimana keadaannya, Bang Ibu, kita? Ya. Padahal di ayat yang lain disebutkan apa? Bisa dilihat surat An-Naba, Bang Ibu. Surat An-Naba bisa dilihat. Ya. Kita bacakan bagaimana Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Ya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan bumi ini hamparan? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Terusan yang langit mana? Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada. Subhanallah. Dan kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Ya. Ya, disebutkan dalam surat An-Naba, langit itu disebutkan dengan sab'an shidada. Tetapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk terbelah, maka terbelah. Ini, masya Allah. Ini tentang langit ya. Kemudian tentang bumi, wa idal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan, yaitu disebutkan di sini minal adimi, berabad-abad, wattasa'at rik'atuha, hingga apa? Menjadi hamparan ya. Dihamparkan menjadi hamparan. Haitsu zala minha, atau diratakan. Di mana hilanglah, lenyaplah al-jibal. Ketika terjadi kiamat, bumi itu apa? Diratakan, hilanglah, lenyaplah gunung-gunung. Semua gunung yang ada ini hilang. Karena rata sudah enggak ada lagi. Ya. Demikian juga apa? Wal akam. Akam itu apa? Bukit-bukit, gunung, bukit. Wal mabani, bangunan-bangunan. Wal amarat, demikian juga gedung-gedung pencakar langit dan lain sebagainya yang ada di sana. Wa asbahat qa'an safsafa, menjadi tanah kosong yang tandus, yang rata. Seperti itu. Ya, kita lihat ayat yang lainnya, Bang Liu. Bisa dilihat surat Al-Kahfi, Bang Ibu. Ya. Surat Al-Kahfi ayat berapa? Bisa dilihat surat Al-Kahfi ayat 6 hingga ayat 7. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami menjadikan apa yang di atas bumi itu zina, sebagai hiasan. Segala sesuatu yang berada di permukaan bumi itu sebagai hiasan bumi. Apa saja yang berada di bumi? Ya gunung, ya hutan, ya tanah, ya batu, pepohonan, sungai, lautan, danau, apalagi bangunan-bangunan, hewan-hewan, manusia, semua itu adalah hiasan yang dijadikan Allah untuk bumi. Coba kalau bumi itu tidak ada kayak gitu, ya, nggak indah bumi itu.
Seperti itu nggih. Ya. Kemudian lanjutannya, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang paling bagus amalannya. Ini dijadikan bumi ini dengan perhiasannya itu untuk menguji manusia. Apakah tergiur hingga lupa kepada Allah atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi normalnya. Kondisi asalnya Allah menciptakan seperti itu, bumi dengan penuh keindahannya. Akan tapi ingat di ayat selanjutnya apa? Tadi ayat 7 ya. Sekarang ayat ke-8 ya. Yang lebih tepat 7 8. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami jadikan apa yang berada di atas bumi itu sa'idan juruza. Ya. Tanah rata yang tandus. Tidak ada bagian yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, semuanya datar rata. Ini sebagaimana juga disebutkan di surat Al-Insyiqaq ini. Qa'an safsafa, yaitu tanah kosong, tandus dan datar. Ya. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Ali bin Husain bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah maddallahu al-ardha maddal adim hatta la yakuna li basharin minan nas illa mawdi'a qadamaihi fa akunu awwala man yud'a wa Jibrilu an yaminir rahmani wallahi ma rawahu qablaha fa aqulu ya rabbi inna hadha akhbarani annaka arsaltahu ilayya fayaqulu Allahu azza wa jalla sadaqa thumma usyaffi' fa aqulu ya rabbi ibaduka abaduka fi atrafil ardi qala wa huwal maqamul mahmud. Artinya apa? Apabila hari kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi menjadi rata seperti selembar kulit dihamparkan. Adim itu selembar kulit yang dihamparkan. Tadi keliru saya memakannya. Selembar kulit yang dihamparkan. Sehingga tiada tempat lagi bagi seorang manusia kecuali hanya tempat bagi kedua telapak kakinya. Ya, hanya apa? Cukup untuk telapak kakinya. Karena semua makhluk pada hari itu telah dibangkitkan. Menunjukkan apa? Saking banyak dihamparkan, kemudian orang itu bagiannya hanya bagian kakinya saja. Berarti pet-petan, ya kan? Masya Allah. Ini gambaran dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua makhluk pada hari itu telah dibangkitkan, maka aku adalah orang yang mula-mula dipanggil. Siapa ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali dipanggil. Sedangkan Jibril berada di sebelah kanan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah. Demi Allah, aku belum pernah melihat Allah sebelum itu. Jadi kata Rasulullah, aku belum pernah melihat Allah sebelum ini. Dan aku berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya malaikat ini yaitu Jibril telah memberitakan kepadaku bahwa engkau telah mengutusnya kepadaku. Allah berfirman, dia benar. Kemudian aku memohon syafaat dan aku katakan, ya Tuhanku, tolonglah hamba-hambamu yang menyembahmu di berbagai penjuru bumi. Ya, disebutkan ini adalah maqamam mahmudah, kedudukan yang mulia bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan apa? Syafaatul udma bagi manusia ketika manusia itu sedang sangat kalut dengan kondisi di dirinya. Itu manusia itu mendatangi nabi-nabi. Nabi Adam angkat tangan, ya. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim angkat tangan. Nabi Nuh, engkau adalah Rasul pertama, angkat tangan juga. Datanglah ke Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, ya, ini aku yang memilikinya. Aku diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana, Bang? Pertama itu harus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syafaat itu harus terpenuhi dua. Pertama, karena diizinkan oleh Allah.
Kemudian apa? Kepada orang yang Allah ridhoi. Ya. Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan salawat. Jadi Nabi Muhammad itu tidak memiliki syafaat, tetapi hanya diizinkan. Ya Muhammad, berilah syafaat. Berdasarkan instruksi dari Allah atau mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian harus kepada orang yang mendapatkan diridhoi. Manusia yang paling diridhoi Allah ya tentunya yang mentauhidkan Allah. Masa sih ada orang yang berbuat syirik kok diberikan syafaat? Ya seperti itu. Sedangkan syirik adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Seperti itu. Ini. Kalau ini sudah, maka ada amal-amalan yang lainnya. Apa? Di antaranya banyak membaca sholawat. Kapan kita membaca sholawat? Ya kalau lagi pengajian seperti ini, pengajian hadis Riyadhus Shalihin atau apa disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah sholawat. Ya. Atau juga di hari-hari tertentu, misalkan malam Jumat atau hari Jumat banyak membaca sholawat. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa saja yang membaca sholawat untukku satu sholawat, maka Allah akan membalasnya dilipat gandakan menjadi 10 subhanallah. Kalau kita beli produk apa di warung, beli satu kadang-kadang bonusnya cuma satu ya kan. Atau beli dua dapat satu. Ini satu malah 10 ya. Jadi sangat murah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengucapkan sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kayak gitu. Nah, kemudian maka dibalas oleh Allah. Maksudnya kok Allah kok memberi sholawat kepada yang bersolat kepada Rasulullah? Maksudnya apa? Allah meridhoi orang tersebut. Nah tadi diridhoi berarti salah satu cara untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian membaca doa setelah adzan. Ya. Membaca doa setelah adzan. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah ati Muhammadan alladhi alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Pertama sholawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian seperti itu. Dan diikutin ya sebelumnya adanya. Jadi ini kesempatan-kesempatan ketika ini jangan lupa membaca doa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan di ayat keberapa? Keempat ya. Allah berfirman wa alqat ma fiha wa takhallat. Kita sudah selesai berbicara tentang terbelahnya langit nih. Kemudian di ayat ketiga kan mengenai bumi yang diratakan. Di antara keadaan bumi, fenomena perubahan alam berkaitan dengan bumi apa? Kalau tadi diratakan, setelah itu apa? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi itu memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Sudah diratakan kemudian dimuntahkan semuanya. Nah, ini sebagaimana ayat yang sudah pernah kita sampaikan di sini, yaitu surat Az-Zalzalah ayat berapa? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi itu mengeluarkan beban-beban yang berada di dalamnya. Ya. Ma fi batniha, dimuntahkan apa yang berasal atau berada di perut bumi, min amwatin, dari apa? Manusia-manusia yang telah mati, mayit-mayit, dimuntahkan semuanya. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dimuntahkan semuanya, dikeluarkan semuanya. Kemudian dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Ya. Dalam keadaan apa? Ya, nanti disebutkan hadisnya nih. Ya, sebutkan hadisnya. Kita baca dulu di sini sebutkan. Wa takhallat anhu, yaitu dikosongkan, dimuntahkan kemudian dikosongkan. Ai amma kana fi batniha, masyaallah ya. Ya. Dikosongkan dari perut bumi. Mungkin kita cukup sampai ayat 4 nih. Ternyata sudah ada alarm. Masya Allah. Ya. Untuk terakhir kita sampaikan sebuah riwayat Bapak Ibu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan
uratan hurla. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yandura ba'duhum ila ba'din. Pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Mboten ngagem napa? Sendal sepatu. Walaupun dulu di dunia beli paling mahal, tetap nanti nyeker semua ya. Telanjang, tidak pakai baju. Dan belum berkhitan, Bapak Ibu. Meskipun dulu pernah disunati, tetap membalik maning seperti pas dilahirkan ya. Apa keadaannya? Tidak beralas kaki, tidak pakai baju dan celana tentunya, tidak berpakaian ya. Terus apa? Belum berkhitan. Aku bertanya, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan semua, apakah sebagiannya memandang kepada sebagian yang lain? Menurut pikirannya Aisyah, loh, nanti pada ndelengi gitu ya. Ya, Masya Allah ya. Nah, jadi sekarang nggak perlu ngintip-ngintip, nanti akan lihat sendiri. Akan saling lihat ya. Ya saling melihat. Tetapi bagaimana? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, urusan pada saat itu lebih penting daripada sekedar apa? Melihati auratnya orang. Bapak Ibu masih ingat kasus bom Bali? Dulu saya umur berapa itu lihat di TV, tapi di blur di berita. Ketika terjadi bom itu kan ada tertangkap kamera. Para turis-turis asing itu berlarian dalam keadaan apa? Telanjang. Saking ngerinya kan seorang mikirin ya. Seorang mikirin, aduh ya, sementing selamat gitu. Nah, ini juga seperti itu, sudah nggak mikirin lagi, saking dahsyatnya, dan itu lebih dahsyat daripada kejadian apapun yang di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Abasa, nanti bisa dilihat Bapak Ibu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari di mana seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nui yughni. Setiap orang itu mikirin dirinya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri. Orang ketungkul apalagi, aduh, liatin, sudah nggak kepikiran lagi, masing-masing memikirkan nasibnya sendiri, selamat atau tidak. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sampai ayat 4 ini menambahkan keimanan kita kepada hari akhir. Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian. Kita akhiri, dan mohon maaf ternyata tidak sesuai target ya. Insyaallah nggak apa-apa, kita yang penting paham gitu, seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya, ayat 5 dan seterusnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.